Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, di kota manapun kita berada. Hari ini dalam rangka kita memasuki renungan harian GKI Klasis Purwokerto, tepatnya hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Saya Pendeta Stefanus Lim menyampaikan salam hangat untuk Ibu Bapak, Saudara-saudari dari GKI Marta Dirja Purwokerto kepada kita semuanya yang mengikuti acara siaran online ini. Tema yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah Maleaki, utusan Tuhan semesta alam. Ayo Ibu Bapak, Saudara-saudariku, sebelum kita memasuki renungan harian ini, ada sebuah lagu yang judulnya sangat bagus. Sukacita melayani Tuhanku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagunya sangat menarik. Saya iringi dengan alat musik gitar kecil ukulele. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Meski tantangan datang menimpa dan salib dunia menindih, semua kan ringanlah terasa bila ku ingat kasih Tuhan. Bagai sungai yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi, begitu kiranya daku menjadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma
bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku. Amin. Mari kita buka dalam doa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Kami siap sedia untuk membuka hati terhadap kebenaran perkataan-perkataan firman-Mu. Mari Tuhan Kau perlengkapi hamba-Mu melayankan maksud kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau yang buka hati kami agar firman-Mu sungguh dapat kami hayati, kami mengerti, bahkan kami kerjakan dalam hidup ini. Kami sambut pelayanan firman Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tema renungan harian saat ini adalah Maleaki, utusan Tuhan semesta alam. Nah, dari bacaan firman manakah kita sama-sama akan mendalami renungan hari ini? Menurut daftar leksionari, hari ini kita diajak mendalami Maleaki 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ayo, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca, mengucapkan firman Tuhan ini ya. Bareng-bareng ya, kita ucapkan sama-sama begini. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikut aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, jujur selama ini kitab Maleaki itu jarang dibuka-buka, jarang dibaca-baca. Jadi saya seneng banget ketika hari ini kita diajak mendalami tentang kitab Maleaki. Ayo, pertama kali kita mau diajak untuk sekilas mengenal seperti apa kitab Maleaki itu. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kitab Maleaki merupakan kitab nabi yang terakhir dalam kitab suci perjanjian lama. Dan untuk kita tahu, Maleaki itu tidak menunjukkan pada nama seorang nabi. Kitab Maleaki tidak pernah ada informasi mengenai siapa nabi yang satu ini dalam kitab suci perjanjian lama. Sama sekali tidak ada informasinya. Mengapa begitu? Karena nama Maleaki dalam bahasa Ibrani digunakan kata Malaki. Itu berarti utusanku. Nama ini mungkin menjadi singkatan dari sebuah kata Malakiah yang artinya utusan Tuhan. Mendengar kata ini kita jadi ingat kata malaikat ya. Malaikat, utusan Tuhan, duta Allah, kira-kira begitu. Jadi kata Maleaki yang berarti utusanku, memang Tuhan memberi nama ini untuk Maleaki bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Namun memang sejak dari awal ada rencana Tuhan yang indah supaya ia menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari Maleaki 3 ayat 1a. Saya bacakan ya. Tuhan bersabda seperti apa? Lihat, aku menyuruh utusanku
supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Luar biasa. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, latar belakang kitab Maleakhi itu seperti apa Pak Pendeta? Latar belakang nubuat-nubuat yang diberitakan oleh Maleakhi adalah dalam konteks situasi masyarakat Israel pasca pembuangan dari Babel. Jadi para ahli memperkirakan bahwa situasi ini terjadi pada tahun 470 sampai dengan tahun 440 sebelum Masehi. Kira-kira 50 tahun setelah proses pembangunan Bait Allah yang kedua. Dan dengan jelas dikatakan bahwa Bait Allah selesai dibangun sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Jadi masa pelayanan Maleakhi ini diperkirakan kurang lebih sama dengan masa pelayanan Ezra dan Nehemia. Nah, ibu bapak, saudaraku yang terkasih, menarik. Hal yang sangat disayangkan dicatat dalam kitab Maleakhi. Setelah umat Allah selesai membangun Bait Allah di Yerusalem, apa yang terjadi di dalam kehidupan umat Allah saat itu? Ternyata semangat iman mereka itu justru semakin kendor memudar. Kehidupan umat Allah pada waktu itu seharusnya diperhatikan oleh para imam, para pelayan Tuhan. Namun justru dalam banyak hal ditemukan imam-imam yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Kehidupan iman di kalangan umat Israel semakin kacau. Ada pelanggaran, ada penyelewengan di berbagai bidang kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Maleakhi untuk berani menegur, supaya berani mengatakan kepada para imam yang telah gagal dalam dua tanggung jawab yang mestinya secara hakiki dan krusial itu dikerjakan oleh para imam atau para pendeta kalau zaman sekarang. Yang pertama, para imam tidak melakukan ibadah yang benar kepada Allah. Yang kedua, para imam telah gagal di dalam membimbing dan menuntun umat Israel untuk semakin setia mengikut Allah melalui pengetahuan, melalui pengajaran-pengajaran para imam ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang sangat fundamental dalam pelayanan para imam seharusnya. Hal yang pertama yaitu tentang ibadah. Dan hal yang kedua itu tentang pengajaran. Seharusnya melalui ibadah-ibadah yang dilayani, seorang imam, seorang sosok hamba Tuhan dapat mempersembahkan kurban untuk memuliakan Allah dan untuk menguduskan umat manusia. Sementara tugas imam dalam hal memberikan pengajaran, seorang imam itu harus dapat menghantarkan umat untuk semakin dekat kepada Allah, bukan? Kan tetapi bagaimana kenyataannya? Dua tugas utama para imam itu tidak dijalankan pada saat itu. Para imam justru memperlihatkan sikap suka korupsi, mencemarkan korban-korban yang harusnya menjadi milik Allah dengan melakukan kebohongan-kebohongan dalam mempersembahkan korban kepada Allah. Selain itu, para imam tidak juga mengajarkan
ajaran yang benar kepada umat Allah. Ajaran dan ucapan bibir mereka itu justru malah membuat umat tergelincir jatuh ke dalam dosa. Ibu bapak, saudara yang terkasih, itu sebabnya tema renungan hari ini, Maleaki, utusan Tuhan semesta alam, apakah mesti menuntun kepada kebenaran dan membawa kepada cinta kepada Allah. Sebuah simbol menarik sekali. Bagaimana ada rambu-rambu lalu lintas menunjukkan apakah hidup dalam kebenaran dan mempraktekkan kasih. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba sekarang kita mulai mendalami bagian bacaan Alkitab hari ini ya. Kita akan mengupas dengan mendalam 2 ayat ini secara terperinci. Untuk itu, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bareng-bareng dengan saya ya, membaca Maleaki 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yuk kita ucapkan sama-sama yuk. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Ayo ibu bapak saudaraku, kita akan meneliti ayat ini bagian demi bagian. Yang pertama, kita meneliti Maleaki 2 ayat 6a. Khusus ayat 6a. Saya bacakan untuk kita semua. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, seorang imam, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, ketika ia menyampaikan pengajaran, bukankah pengajaran imam itu semestinya benar? Alkitab mengatakan pengajaran yang benar. Benar itu apa? Benar itu bukan palsu. Benar itu asli, sejati. Sungguh-sungguh pengajaran yang datangnya dari Tuhan sendiri, tidak direkayasa oleh keinginan-keinginan manusia. Bahkan pengajaran yang benar itu tidak ada maksud motivasi yang curang sedikit pun. Bagaimana firman Tuhan harus disampaikan dengan lurus. Tidak didasari dengan motivasi untuk mencari kepentingan diri sendiri. Pengajaran yang benar dari seorang hamba Tuhan mestinya menyampaikan kebenaran Allah tanpa dusta, tidak ada kebohongan. Bukankah mestinya begitu? Menarik. Itu Maleaki 2 ayat 6a. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Mana itu? Maleaki 2 ayat 6b. Ayo, saya bacakan buat ibu bapak, saudara-saudari begini. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikut aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Ibu bapak, saudara-saudariku, tahukah kita yang namanya hamba Tuhan, yang namanya para imam, itu punya peranan yang penting dan besar sekali. Bagaimana sosok hamba Tuhan, ia mesti mengikut Allah dalam damai dan dalam kejujuran. Hatinya penuh damai. Hidupnya dalam keaslian, dalam ketulusan. Dan luar biasa, kalau hamba Tuhan, para imam ini melakukan tugasnya dengan baik, maka hasilnya akan membawa pertobatan di kalangan umat.
Ibu bapak, saudara yang terkasih, sekarang kita tahu bahwa ternyata para hamba Tuhan punya tugas mengajar yang semestinya para imam itu saat itu mengajarkan hukum Tuhan dan mengajarkan ajaran yang benar supaya umat dapat melakukan pertobatan, supaya umat datang kepada Allah. Itu sikap yang dituntut di dalam kehidupan para hamba Tuhan, para imam pada zaman itu. Bagaimana mesti memiliki integritas antara apa yang diucapkan dan apa yang ada di hati itu menyatu. Kejujuran, bahkan keteladanan hidup. Luar biasa. Sekarang bagian yang ketiga. Apakah itu? Ayo kita meneliti Maleakhi 2 ayat 7. Kita baca bareng-bareng dulu ayat 7 ya. Sama-sama begini. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saya membagi bagian yang ketiga ayat 7 ini menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, ayat 7a. Ayo kita fokus ke bagian ini. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Tahukah kita yang namanya imam, para hamba Tuhan, ketika ia mengajar, bagaimana sungguh-sungguh pengajarannya itu memelihara pengetahuan. Maksudnya, selalu pengajarannya itu update, cocok dengan situasi kekinian, atau bahasa kerennya selalu relevan. Menarik. Pengajaran iman yang memelihara pengetahuan itu ternyata berarti mesti mengikuti perkembangan pengetahuan. Para hamba Tuhan tiap kali mengajar, sungguh-sungguh saat itu sedang melatih diri. Seberapa jauh aku mengikuti perkembangan pengetahuan di zaman ini. Sehingga pengajarannya saat seorang imam mengajar dengan memelihara pengetahuan, maka hasil pengajarannya selalu berbobot, logis, wawasannya luas, dan sungguh sangat mengena dalam kehidupan ini. Kemudian kita membagi ayat yang ketujuh dalam bagian ayat 7b. Saya bacakan Maleakhi 2 ayat 7b. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Apa maksudnya? Ibu bapak, saudaraku, setiap kali hamba Tuhan, imam memberikan pengajaran, mestinya pengajaran itu ditunggu-tunggu oleh orang banyak. Dirindukan, kami butuh firman Tuhan. Dibutuhkan tiap kali memberikan pengajaran firman. Dan pengajaran firmannya itu genuine, asli, gak ikut-ikutan kata orang. Ini pergumulanku yang aku dapat di dalam hubungan pribadiku dengan Tuhan. Luar biasa, pengajaran yang keluar dari mulutnya dicari orang banyak. Dan ayat 7 bagian yang terakhir, 7c, saya membacakan, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Menarik sekali, kalau kitab Maleakhi selalu menggunakan kata Tuhan semesta alam. Artinya, sosok imam sebagai penyambung suara Allah, dia betul-betul menyadari aku ini seorang utusan Tuhan. Tuhan yang mengutus aku. Aku mesti menyampaikan suaranya Tuhan. Dan Tuhan yang aku wakili ini adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di segala penjuru dunia manapun. Tuhan yang sungguh-sungguh secara global memerintah tatanan kehidupan di dunia ini.
Sehingga bagaimana seorang imam menyadari bahwa pengajaranku ini mesti berlaku secara global, secara menyeluruh, orang dapat memahami dan menangkap maksud Tuhan yang harus kami beritakan. Namun ingat, bagaimana ayat ini mengingatkan, dia hanyalah sosok utusan yang harus selalu taat kepada Tuhan yang mengutus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sekarang kita tahu Maleaki, utusan Tuhan semesta alam. Apa yang perlu kita kenal? Luar biasa. Tugas para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan sungguh memiliki konsekuensi yang luar biasa. Memberitakan kebenaran sekaligus memberitakan tentang kasih Allah. Ibu bapak, saudaraku, saya ingin menutup renungan hari ini dengan sebuah kisah cerita yang menarik. Kisah cerita seputar lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Lagu ini seringkali kita nyanyikan bareng-bareng dalam kebaktian hari Minggu, bukan? Ibu bapak, saudaraku, kisah di balik lagu ini sangat menggugah hati. Kita mengenal sosok seorang hamba Tuhan yang luar biasa hebatnya pada zaman itu. Penginjil besar, namanya D.L. Moody. Dialah seorang hamba Tuhan, seorang penginjil yang setiap kali memberitakan firman Tuhan dengan tegas, selalu menyerukan supaya orang segera kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, D.L. Moody punya seorang teman baik. Teman baiknya ini namanya Will Lamartine Thompson. Will ini seorang musisi yang berbakat, hebat sekali. Bagaimana belajar dari Boston Music School sampai lulus pada tahun 1870 sampai dengan 1873. Bahkan karena talenta ilmu musiknya itu terus bergelora, Will Lamartine Thompson melanjutkan studi musiknya di negara Jerman. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, apakah ada wajah foto antara penginjil D.L. Moody dan sahabat yang pandai main musik bernama Will Lamartine Thompson? Ayo kita berkenalan. Inilah D.L. Moody ada di ujung sebelah sana. Dan di sebelah sini adalah Will Thompson. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bagaimana kisah persahabatan mereka? Luar biasa. Pada tahun 1899, penginjil D.L. Moody meninggal dunia. Namun, tercatat beberapa hari sebelum penginjil D.L. Moody ini meninggal, ia memanggil sahabat baiknya Will Thompson ini untuk ada di dekat tempat tidurnya. Bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan ia ingin menyampaikan isi hati yang paling dalam. Lalu Moody berkata apa? Moody berkata kepada Will Thompson, aku akan lebih suka menulis bahwa Yesus dengan lembut dan dengan manis menunggu orang-orang berdosa daripada apapun yang selama ini telah aku kerjakan di mimbar-mimbar, di gereja-gereja, dalam pertemuan-pertemuan ibadah macam apapun di sepanjang seluruh hidupku. Moody meninggal dengan menitipkan pesan, tolong ceritakan banyak. Ada Tuhan Yesus yang dengan lembut dan dengan manis menunggu
orang-orang berdosa untuk kembali datang kepadanya. Indah sekali. Moody seolah-olah mau mengatakan, khotbah-khotbah KKR-ku selama ini dibandingkan dengan tema Tuhan Yesus yang dengan lembut dan dengan manis menunggu supaya orang berdosa segera datang berbalik. Rasa-rasanya ini berita yang paling utama. Saudaraku, pertemuan yang terakhir dengan penginjil D.L. Moody ini membuat Will Thompson terus mengingatnya. Sehingga sebagai penghargaan atas kerinduan sahabatnya sebelum meninggal, maka Will Thompson lalu menuliskan sebuah lagu sesuai dengan kata-kata tentang Tuhan Yesus yang terus menunggu orang berdosa dengan lembut dan dengan manis. Kapan mau segera datang? Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, akhirnya sebuah lagu yang sungguh sangat indah. Lagu yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu dengan penuh kasih sedang menunggu, menanti orang-orang berdosa supaya mau datang kembali kepadanya. Jadi, apakah kita termasuk orang berdosa yang belum pernah sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan Yesus? Ataukah kita ini adalah orang Kristen sejati yang dulu pernah ikut Tuhan, tapi sekarang ini sedang menjauhkan diri dari Tuhan? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, ingatlah, ada Bapa yang mencintai diri kita ini sedang menunggu-nunggu kedatangan dan pertobatan yang sejati. Tuhan ingin agar kita ini datang kembali kepadanya. Janganlah kita sampai mengecewakan hati Tuhan. Ayo kita datang kembali kepada Tuhan. Doakanlah supaya banyak orang merindukan pengajaran firman di gereja kita. Doakanlah supaya setiap pemberitaan firman Tuhan di gereja kita selalu menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata. Maukah kita terlibat di dalam pelayanan seperti ini? Tuhan mau pakai saudara dan saya. Terus mendoakan supaya firman Tuhan sungguh mengubah hidup siapapun. Puji Tuhan. Amin. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Lagu yang indah sekali. Sungguh lembut. Tuhan Yesus memanggil. Kita mau nyanyikan sama-sama ya lagu ini ya. Yuk. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan
terima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Amin. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memahami setiap kali firman-Mu dipersiapkan untuk diberitakan. Ada kerinduan hati Tuhan, supaya firman itu sanggup mengubah kehidupan siapapun yang mendengarkannya. Hamba-Mu hari ini berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami teringat orang-orang yang kami sayangi di rumah kami, sahabat-sahabat dekat kami yang dulu pernah rajin ke gereja. Namun akhir-akhir ini mulai jauh dari-Mu. Oh Tuhan, terus kami memohonkan supaya Tuhan kirimkan firman-Mu, disampaikan tepat kepada orang-orang yang kami cintai ini, sehingga hatinya akan bertobat dan siap mendengar suara Tuhan yang lembut dan manis, memanggil supaya orang berdosa segera kembali kepadamu Tuhan. Kami berdoa secara khusus, bila di tengah keluarga kami ada orang-orang yang kami cintai yang hatinya masih tertutup untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mendoakan Tuhan, kami menyebut nama mereka Tuhan di dalam permohonan kami. Mari Tuhan Kau yang akan membentuk hidupnya menjadi baru. Mari Tuhan Kau yang membukakan pintu hatinya, supaya firman-Mu akan tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang kami sayangi, dan segera mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus setia sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, hari ini kami mendoakan untuk para hamba Tuhan di gereja kami masing-masing. Tuhan perlengkapi dengan kewibawaan dari sorga, supaya setiap kali pemberitaan firman Tuhan disampaikan, saat itu juga ada banyak hati yang rindu untuk berubah dan bertobat. Berkati Tuhan para hamba Tuhan di kota manapun. Berkati Tuhan para pendeta yang kami kenal dan kami sayangi. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman dari kitab Maleakhi pada hari ini. Kami bersyukur untuk renungan yang boleh kami ikuti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mempraktekkan firman-Mu, mengubah hidup kami menjadi baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.